Salam Patunggilan. Salam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dan selamat bertemu kembali di dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Walaupun ibadah masih kita lakukan di tempat kita masing-masing, namun itu semua tidak mengurangi rasa kita semangat kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu marilah kita awali ibadah pada malam hari ini dengan kita datang ke hadirat Tuhan terlebih dahulu. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang selalu menjaga dan mengasihi kami, dan selalu menyertai kami setiap waktu, mulai dari pagi, siang, dan malam hari ini. Kami mengucap syukur atas berkat dan pertolongan Tuhan, sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Kiranya Bapa pimpin ibadah pada malam hari ini, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ibadah ini. Semuanya hanya kuserahkan ke dalam pimpinan Tuhan saja. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, marilah kita pujikan dari Kidung Jemaat nomor 14, kita pujikan dari bait yang pertama dan yang kedua. Muliakan Tuhan Allah. Muliakan Tuhan Allah, muliakan Tuhan Allah, muliakan pimpinannya dalam kasih sayangnya. Kami datang kepadamu, kami datang kepadamu, bersyukur sebulat hati karena kasih-Mu benar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, sebelum kita mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan, marilah kita datang ke hadapan Tuhan kembali. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa, pada kesempatan malam hari ini kami datang ke hadirat-Mu untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, baik dari dalam pikiran, perbuatan, dan perkataan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Seringkali kami menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat kepada sesama kami, terlebih-lebih kepada Tuhan. Engkau adalah Allah yang selalu mengasihi kami, Allah yang selalu mengampuni kami. Bapa, pada malam hari ini kami akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman ini dapat menjadi pelita dalam hidup kami setiap hari. Bapa, kiranya Engkau berkati Bapak Pendeta David Prastiawan. Biarlah firman yang akan disampaikan dapat termatrai dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara dan kasih Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita pujikan dari Kidung Jemaat nomor 53, kita pujikan bait yang pertama. Tuhan Allah telah berfirman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya. Pada umat sabda hikmat, haleluya. Buka telinga hai umatnya, kabar yang baik dengarkanlah. Buka hatimu, Tuhan datang, hai yang beriman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya. Pada umat sabda hikmat, haleluya. Salam Patunggilan, Bapak Ibu Saudara, juga anak-anak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Mengucap syukur kalau pada saat ini bersama-sama kita masih bisa merasakan kehangatan persekutuan keluarga, ibadah keluarga bersama dengan keluarga kita masing-masing ataupun bersama dengan kelompok-kelompok kecil kita. Saat ini kita akan membaca
dan merenungkan firman Tuhan, di mana bacaan Alkitab pada saat ini yaitu dari surat Yakobus pasalnya yang pertama ayat 12 sampai 18. Yakobus pasalnya yang pertama ayat 12 sampai 18 yang demikian pembacaannya. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, "Pencobaan ini datang dari Allah." Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Demikian pembacaan Alkitab pada saat ini. Mari kita renungkan bersama-sama. Oke, sekarang renungannya. Mulai. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak kepunyaan Tuhan, berjuang teguh menyatakan sabda Allah menjadi judul renungan kita saat ini. Berjuang teguh ini mengisyaratkan adanya usaha dengan sungguh-sungguh dan kemantapan hati. Saya teringat akan beberapa waktu lalu ketika hujan deras dan di banyak jalan itu yang sampai dipenuhi dengan air. Ketika harus berada di tengah hujan karena diburu waktu untuk satu kegiatan, dengan begitu rupa menerjang jalanan yang penuh dengan air dan hujan yang deras. Untung saja tidak sampai sakit, tetapi pengalaman itu mengajak saya kemudian berefleksi bahwa memang dibutuhkan kesungguhan dan kemantapan hati untuk mau tetap menerjang hujan karena tanggung jawab yang harus dijalani. Namun kisah yang saya ceritakan ini hanyalah perjuangan kecil. Kalau kita mau berbicara tentang perjuangan para pelayan-pelayan Tuhan di masa-masa dulu, ada banyak sekali pelayan-pelayan Tuhan yang harus berjuang antara hidup dan mati demi melayani. Pelayan yang harus naik turun gunung untuk melayani. Ada juga contohnya misalnya Bunda Teresa yang harus berdekatan dengan penyakit-penyakit menular demi ia bisa melayani mereka. Mahatma Gandhi yang sampai harus berjuang dengan kematian ketika ia ditembak saat perjalanan pelayanannya. Nah, saat ini kita merenungkan bersama hal berjuang.
Berjuang, kalau saya coba melihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya bahwa berusaha sekuat tenaga tentang sesuatu atau berusaha penuh dalam kesukaran dan bahaya. Itu berjuang. Yakobus mengajak umat untuk berjuang dengan bertekun dalam cobaan atau godaan. Diawali dengan ayatnya yang ke-12 tadi, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Cobaan atau godaan itu memang hal yang sulit untuk dilawan. Makanya kemudian disebut godaan, karena pasti menggoda, namanya saja godaan. Seolah-olah memiliki kekuatan yang dahsyat untuk menarik kita masuk ke dalamnya, ke dalam godaan itu. Contohnya, orang yang harus berpantang terhadap satu makanan tertentu, misalnya karena ia memiliki penyakit kolesterol yang tinggi, sehingga tidak boleh makan, misalnya tidak boleh makan rawon. Nah, orang yang pantang terhadap makanan rawon ini ketika kemudian melihat rawon tersedia di meja, itu seolah-olah makanan itu berkata kepada dirinya, makanlah aku. Nah, ini adalah godaan. Atau hal lain mungkin terkait dengan kehidupan rumah tangga, misalnya masalah seksualitas dalam hubungan suami istri, yang mana kita harus akui banyak sekali merusak banyak rumah tangga karena permasalahan seksualitas. Seolah-olah ada istilah rumput tetangga lebih hijau, sehingga menggoda orang-orang yang dianggap lebih baik dari pasangannya. Godaan atau pencobaan itu memang sulit untuk dilawan. Oleh sebab itu Yakobus menasehatkan supaya umat dapat bertekun. Bertekun artinya mau berjuang. Yang disayangkan adalah bahwa ketika kemudian kita gagal melalui cobaan, gagal dalam menghadapi godaan itu, kita jatuh dalam godaan, yang sering terjadi adalah orang akhirnya menyalahkan Tuhan. Tuhan, mengapa kok makanan ini begitu menggoda? Aromanya enak sekali, aromanya bikin kelepek-kelepek, pengen makan. Padahal kalau sudah kelepek-kelepek mestinya tidak bisa makan ya, kalau orang itu kelepek-kelepek ya. Atau ketika kita dalam pencobaan, lalu kita jatuh dalam dosa seksual misalnya, rumah tangga mulai berantakan. Tuhan, mengapa Engkau membiarkan masalah ini terjadi padaku? Orang lebih banyak pada akhirnya menyalahkan Tuhan atas apa yang dilakukan sendiri. Oleh sebab itu Yakobus mengingatkan bahwa cobaan itu bukan dari Allah. Cobaan itu datang dari hawa nafsu yang tidak bisa kita kendalikan, sehingga menguasai kita dan mendatangkan dosa dan celaka. Namun yang dapat kita amini yaitu bahwa Tuhan itu tetap pasti akan memampukan kita untuk bangkit dari setiap keterpurukan, setiap kegagalan atas cobaan atau godaan yang kita alami. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, Allah kita bukanlah Allah yang semena-mena, yang membiarkan umatnya terpuruk dan berjuang sendirian.
Allah berjanji bahwa bagi setiap orang yang mau berjuang dan tahan godaan, tahan cobaan, Ia akan memberkati mereka. Jadi bagi kita yang selama ini menganggap bahwa cobaan itu berasal dari Tuhan, kita diingatkan di ayat 16, jangan sesat. Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan cinta kasih. Maksudnya bahwa Dia hanya mendatangkan damai sejahtera bagi kita, umatnya. Ujian mungkin ada, tapi ujian berbeda dengan cobaan atau godaan. Karena godaan berasal dari hawa nafsu kita yang tidak kita kendalikan. Oleh sebab itu, supaya firman Tuhan hari ini sungguh dapat menjadi nyata dalam hidup kita, maka mari kita selalu berjuang, bertekun dalam iman sepanjang waktu. Berjuang dengan sungguh-sungguh, jangan setengah-setengah. Sepanjang waktu bukan paruh waktu. Siang mengendalikan hawa nafsu, malamnya membabi buta seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Ingatlah bahwa hawa nafsu seringkali mendatangkan celaka bagi diri kita sendiri, apalagi kemudian bisa juga bagi orang lain. Berjuang untuk hidup bermoral, tidak terbelenggu oleh hawa nafsu, namun berkomitmen untuk hidup yang baik dalam persekutuan, supaya sabda Allah yang mendatangkan berkat itu nyata dalam hidup kita. Mari, seperti pesan dari Rasul Yakobus, kita berjuang di dalam Tuhan supaya kita tahan uji. Dan biarlah sebagai orang percaya kita berjuang dengan iman sepanjang waktu kehidupan kita. Tuhan memampukan dan memberkati saudara semua. Amin. Begitu indah firman yang sudah kita terima pada malam hari ini. Biarlah firman yang disampaikan tadi dapat termaterai dan dapat menjadi pedoman hidup kita hari lepas hari. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, marilah kita sambut firman tadi sembari kita mengumpulkan persembahan dengan diiringi dari Kidung Ria nomor 74, bait yang pertama. Kita pujikan sebanyak 2 kali. Kami bawa korban pujian. Kami bawa korban pujian ke dalam rumah Tuhan, juga korban kegirangan ke dalam rumah Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagimu, dan korban kegirangan itu juga bagimu. Kami bawa korban pujian ke dalam rumah Tuhan, juga korban kegirangan ke dalam rumah Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagimu, dan korban kegirangan itu juga bagimu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan sudah menyertai kita, Tuhan sudah memimpin ibadah kita dari awal, pertengahan, hingga selesainya ibadah ini. Namun, sebelum kita akhiri ibadah ini, marilah kita naikkan syafaat-syafaat kita lewat doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertakhta dalam kerajaan surga yang mulia,
Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada malam hari ini, sehingga kami masih bisa berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itu semua berkat kasih-Mu kepada kami. Kami berdoa secara khusus untuk bangsa dan negara tercinta ini, yaitu negara Republik Indonesia. Kiranya Bapak berkati Bapak Presiden beserta wakilnya, para menteri dan segenap aparat pemerintah lainnya. Bapak, kiranya Engkau selalu membantu bangsa ini agar terbebas dari segala macam bencana yang ada di negara kami. Bapak, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang masih duduk di bangku sekolah, mulai tingkatan yang paling rendah sampai tingkatan yang paling tinggi. Tuhan, berikan kepintaran dalam proses belajarnya, agar apa yang mereka cita-citakan dapat terwujud sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Kami juga berdoa untuk saudara kita yang sedang sakit. Sembuhkanlah mereka dengan tangan kasih Tuhan. Berkati obat yang mereka minum, agar mereka sembuh berkat tangan kasih Tuhan saja. Tuhan, kami juga berdoa buat persembahan yang sudah kami kumpulkan pada malam hari ini. Kami tahu persembahan ini hanya sedikit, tak sebanding dengan berkat yang Tuhan berikan kepada kami setiap hari. Kiranya persembahan ini dapat berguna untuk pelebaran kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Ini seruan doa kami Tuhan, dan kami juga akan mengakhiri ibadah pada malam hari ini. Kiranya Tuhan sertai istirahat kami pada malam hari ini. Tuhan selimuti kami dengan kuasa Tuhan, agar kami besok pagi bisa bangun dengan keadaan sehat dan segar tubuh kami. Ini seruan doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kasih Tuhan, kami undang untuk berdiri. Sebelum kita akhiri ibadah keluarga pada malam hari ini, mari kita pujikan Kidung Ria nomor 33, kita pujikan bait yang pertama. Iring Dikau saja Tuhan. Iring Dikau saja Tuhan, ada damai sepenuh, tidak lain jalan sama, cuma oleh darah-Mu. Aku hanya iring Dikau yang lindungi jiwaku, akan cari sama Tuhan, itu rindu dan daku. Marilah kita akhiri ibadah keluarga pada malam hari ini dengan menerima berkat dari Tuhan melalui hamba-Nya. Kasih karunia damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus memampukan saudara untuk menjalani kehidupan dengan lebih bermoral, mengendalikan hawa nafsu, menjadikan hidup yang lebih baik saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ibadah selesai, dipersilakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Amin.